Selamat siang Bu Deni. Selamat siang Bu Ari. Gimana hari ini? Alhamdulillah ya Bu udah selesai, tapi saya lagi pusing nih. Bukannya Bu Ari tahu nih, kelihatan ya dari wajah saya. Iya, Saya tadi WA Bu Ari, saya mau butuh coaching nih kayak sama Bu Ari nih Bu. iya, saya siap. Yuk gimana ini? Nah, kita bisa mulai coaching kita hari ini. Iya Bu. Eh, Bu Deni, apa sih yang menjadi unek-uneknya Bu Deni yang ingin disampaikan kepada saya hari ini? Iya Bu, jadi saya tuh punya murid Bu di kelas. eh Murid saya ini gimana Bu ya? Saya tuh kasihan gitu Bu ngeliat dia. Saya merasa dia nih nggak punya teman gitu loh Bu. Jadi kalau misalnya istirahat dia selalu sendirian, kalaupun di kelas juga kayaknya dia tidak punya teman dekat, dia kesulitan untuk bergaul dengan teman-temannya, mengikuti main dengan teman-temannya tuh kayak sulit gitu Bu, sering sendirian gitu. Kayak kalau dilihat dia tuh sebenarnya tuh dia kayak minder gitu loh Bu sama teman-temannya tuh, nggak percaya diri dia tuh. Oh, jadi menurut Bu Deni, siswanya Bu Deni ini merasa minder gitu ya, sulit untuk berteman dengan teman-temannya begitu. Nah, apa sih yang Ibu Deni rasakan dan mengapa Bu Deni menilai bahwa murid Bu Deni itu minder dan tidak mau bergaul dengan teman-temannya? Iya Bu, jadi kan kalau di kelas saya tuh kan anak-anak biasa kan bawa bekal Bu ya, bawa bekal terus pas istirahat tuh suka makan bareng, eee, berkelompok gitu loh Bu, maksudnya kayak ya makan bareng gitu kan ya. Nah, anak ini nih saya perhatikan dari hari ke hari dia ini juga bawa bekal Bu, tapi nggak pernah makan sama teman-temannya. Jadi dia selalu makan di bangku sendirian gitu, nggak mau gabung sama teman-temannya. Terus misalnya habis makan gitu kan teman-temannya keluar kelas, main di luar kelas. Nah, dia ini juga nggak mau main Bu, dia tetap di dalam kelas, nggak main sama teman-temannya gitu. Terus pernah satu hari tuh saya tanyakan Bu, Eee, "Kenapa sih Nak kamu kok nggak main sama teman-temanmu? Sana loh main sama teman-temanmu." Dia tuh jawabnya kayak sambil malu-malu gitu, "Enggak ah Bu, di kelas aja," gitu jawabnya. Saya kayak, "Duh, kan dia ini sudah belajar di kelas dari pagi, masa istirahat di kelas juga?" Saya kan jadi, wah nggak bosen anak ini, kan ya kasihan sendirian di kelas, nggak ada temennya, teman-temannya padahal di luar ya main bola, ya main-main yang lainnya biasa anak-anak gitu. Tapi dia ini sendirian terus. Terus kalau misalnya, saya kan sistem bangku saya itu kan, kelompok ya Bu ya. Nah, dia nih saya perhatikan misalnya ada tugas kelompok gitu, dia ini juga nggak aktif Bu di kelompok tuh kayak, ya dia asik sendiri gitu. Nah karena dia asik sendiri atau dia nggak mau terlibat dengan teman-temannya tuh kayak akhirnya teman-temannya juga mengabaikan dia. Wong dia lo Bu ditanyain nggak mau diajak berdiskusi nggak mau jadi dia kayak diabaikan juga Bu sama teman-temannya akhirnya. Ya akhirnya nggak aktif juga dalam diskusi kelompok. Kalau dia kesulitan juga diem aja kecuali saya tuh jadi saya harus nanya dulu ke dia eh apa yang sulit nak mana yang kamu kesulitan gitu teman-temannya tuh udah selesai tuh dia belum sendiri tapi dia juga nggak ngomong sama temannya nggak ngomong sama saya sebagai gurunya gitu loh Bu kasihan saya Bu. Berarti Bu Deni ini sudah melaksanakan pengamatan kepada siswanya begitu ya Bu Deni ya? Nah, Iya. kalau begitu menurut pengamatan yang sudah Bu Deni lakukan, apa sih kira-kira yang menyebabkan siswanya Bu Deni seperti itu? eh Gimana Bu ya kalau saya amat-amati kayaknya dia nih apa ya Bu ya kok sulit berteman sama teman-teman ini salah satunya mungkin karena dia nih minder Bu. Kalau saya perhatikan Bu ya, kalau dilihat dari nilai-nilai hasil belajarnya dia tuh nilainya memang uh, termasuk kategori bawah Bu, kayak uh, ya tidak memet, tidak tuntas gitulah Bu istilahnya ya, tidak tuntas gitu kayak nilai-nilainya tuh ya jelek gitu Bu ya, maksudnya di bawah gitu dibandingkan dengan teman-temannya yang lainnya itu Bu. Terus
Ya karena pas misalnya teman-temannya lagi diskusi kelompok gitu, dia nggak ikut diskusi. Akhirnya kan ya teman-temannya nggak mau nemenin tuh, Bu, namanya anak SD. Yang lainnya pada asik, ayo nyoba gini, nyoba gini. Dia ya cuma diem aja. Ya kan teman-temannya akhirnya nggak mau nemenin gitu, kayak gitu, Bu. Akhirnya ya karena itu eh, dia nggak belajar dengan baik gitu, Bu, ya istilahnya di kelas dia nggak bisa mengikuti belajar dengan baik. Akhirnya nilai-nilainya dia juga nggak baik. Dia mengalami nilai-nilainya di bawah, jadinya dia minder gitu ya, agak minder karena kesulitan belajar itu tadi ya. Diskusi dia nggak ikut, ketika dia kesulitan dia nggak mau tanya, dia diem aja gitu, jadinya minder sama teman-temannya yang lain. Itu kalau menurut pengamatan saya sih begitu, Bu. Oh, berarti kesimpulannya di sini siswanya Bu Deni itu belum bisa mencapai ketuntasan dalam belajar, begitu ya? Nah, Iya, itu jadi dia nggak tuntas, terus dia minder, terus dia nggak mau sama teman-temannya gara-gara mindernya itu. Mungkin gitu, Bu, ya? iya ya. Jadi itu menurut pengamatan Bu Deni sebagai wali kelas ya. Terus Iya. bagaimana sih eh, siswa Bu Deni tersebut itu gimana ya? Eh, apakah dari gaya belajarnya itu sudah Bu Deni ketahui atau belum pada saat belajar di kelas? Maksud saya, bagaimana sih gaya belajar anak tersebut sesuai pengamatan Bu Deni? Ini kalau yang saya amati, Bu, ya, kalau dia lagi belajar di kelas gitu memang memang anak ini tuh lebih lama, Bu, dibandingkan teman-temannya, Bu. Ya kan memang setiap anak itu punya punya kecepatan belajar masing-masing ya, Bu, ya. Dan kita tidak menyalahkan itu karena memang setiap anak itu unik pada dasarnya kan begitu. Nah, memang kalau anak ini saya amati tuh dia butuh waktu yang lebih lama, Bu, untuk memahami sesuatu dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Dia butuh waktu yang lebih lama. Kemudian juga pada pelajaran-pelajaran tertentu yang membutuhkan fokus, Bu. Dia tuh kesulitan, cenderung kesulitan. Seperti misalnya matematika gitu, Bu, ya. Kita sudah sampai di materi pecahan. Nah, sementara di materi prasyaratnya seperti perkalian dan pembagian, dia ini belum terlalu menguasai. Akhirnya kan dia butuh waktu yang lebih lama untuk mempelajari pecahan. Sementara teman-teman yang lainnya sudah berproses lebih cepat. Itu dia butuh waktu yang lebih lama. Terus dia ini gampang hilang fokusnya, Bu, kalau di sekolah itu di kelas ya, misalnya saya lagi menjelaskan gitu, Bu, ya, terus ada ya di depan kelas ada anak lewat kah atau ada apa, itu wes teralihkan dengan yang lain, Kak, dengan yang lainnya gitu, Bu. Atau misalnya dia lagi menulis gitu, terus temannya nyeletuk apa atau temannya ngapain gitu, Bu, ya, itu dia sudah teralihkan lagi, nggak fokus lagi gitu loh, Bu. Oh, Apalagi kalau ngerjakan dia tuh lama banget, Bu, ya karena nggak fokus itu tadi loh, Bu. begitu ya. Jadi memang pada intinya anak tersebut itu tidak fokus, tidak memiliki fokus yang maksimal gitu ya. Jadi dengan begitu, menurut Bu Deni nih ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak tersebut itu kesulitan untuk tidak bisa fokus dalam belajar? Jadi, ini saya pernah ya, Bu, ya, kayak kan namanya kita pembelajaran di kelas itu kan banyak orang, murid saya kan ada 30 orang, Bu, ya. Otomatis, setiap orang kan setiap anak kan belajar ya, kita tidak bisa memungkiri ya, kadang suasana kelas tuh ramai juga, Bu. Ramai karena anak-anak ya belajar, ya anak-anak belajar ya kadang ada yang ngobrol dan lain sebagainya. Nah, itu anak ini susah, Bu, fokus kalau dalam kondisi yang ramai seperti itu. Kalau teman-temannya pada ini, apa misalnya diskusi, dia susah fokus, dia hilang fokus, dia jadi fokus ke pembicaraan temennya gitu ya, ikut ngobrol sama temennya gitu loh, Bu. Atau nggak ikut ngobrol sih sebenarnya, ikut nyimak obrolan temennya doang, dia nggak ikut ngobrol. Nah, terus yang kedua itu tadi, Bu, karena di beberapa pelajaran itu dia masih belum memenuhi kompetensi prasyarat seperti yang saya bilang tadi, waktunya pecahan dia pembagian belum lancar, perkalian belum lancar, akhirnya dia butuh waktu yang lebih lama itu, Bu. Jadi di sini
permasalahan yang dihadapi Bu Deni ini ada dua ya Bu ya. Yang pertama tadi si siswanya Bu Deni itu mengalami kesulitan belajar sehingga menimbulkan masalah. Yang kedua di situ anak tersebut menjadi minder begitu ya Bu ya. Dari sini kira-kira yang apa sih yang bisa Bu Deni lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar pada siswanya Bu Deni ini? Nah itu Bu ya, saya juga jadi berpikir nih Bu, kira-kira apa nih yang bisa saya lakukan ini Bu ya. Kan kemarin kan kita baru belajar pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Saya jadi kepikiran nih Bu, kira-kira memang saya perlu membuat satu pembelajaran khusus untuk anak ini ya, atau istilahnya kita nyebutnya kemarin kalau sesuai yang kita pelajari, saya harus melakukan diferensiasi nih dengan anak ini, terutama kontennya Bu ya, karena kan yang tadi saya bilang dia beberapa kemampuan prasyarat untuk beberapa materi itu belum terpenuhi, jadi mungkin untuk anak ini dia butuh konten yang lebih sederhana, yang masuk di fasenya dia gitu loh Bu. Itu sih yang kepikiran saya. Terus ada lagi mungkin ini karena masuk di berdiferensiasi juga, sepertinya saya harus mengelompokkan anak ini dalam satu kelompok yang gaya belajar atau kecepatan belajarnya relatif sama dengan anak ini gitu kan ya. Jadi kan dia kan nggak bisa belajar di kondisi yang ramai, artinya dia itu tipe-tipenya tipe-tipe nggak bisa auditori gitu ya. Bukan auditori maksud saya begitu. Jadi saya harus melakukan observasi lagi nih kayaknya Bu ke murid-murid saya untuk menemukan kelompok belajar yang tepat untuk murid saya satu ini Bu. Jadi biar dia bisa belajar dengan nyaman. Selain itu apa lagi ya Bu ya? Ya mungkin saya harus ini Bu, harus memberikan sedikit waktu saya di pulang sekolah, saya harus memberikan jam tambahan Bu, karena bagaimanapun saya pikir ketertinggalannya cukup banyak sih Bu, ya kayak perkalian belum menguasai, pembagian belum menguasai, itu kan cukup tertinggal. Jadi ya mau tidak mau saya harus mengejar ketertinggalan itu, maksudnya saya harus mengajak anak ini supaya setidaknya dia mencapai fase minimum dari KD atau kompetensi yang harus dia capai gitu Bu. Jadi saya harus ngasih jam tambahan lah Bu. Wah, luar biasa ini Bu Deni ini ya. Itu merupakan ide-ide cemerlang ini untuk mengatasi permasalahan. Ini saya lanjutkan untuk permasalahan yang kedua Bu Deni ya. Yang kata Bu Deni tadi, sehingga karena kurangnya bisa fokus, bisa mengikuti pelajaran dengan maksimal, jadi menimbulkan anak tersebut menjadi minder. Nah, untuk menangani sikap minder, sifat minder pada anak didik Bu Deni ini apa yang Bu Deni bisa lakukan? Nah ini Bu, saya kepikiran nih Bu, kemarin setelah kita berbicara tentang keyakinan kelas kan ya, nah kayaknya ini saya perlu ngobrol dengan murid-murid saya satu kelas, saya perlu mengingatkan anak-anak bagaimana keyakinan kelas saling menghargai dan menyayangi sama teman-temannya. Itu saya langsung kepikiran nih Bu, pas kemarin keyakinan kelas itu ya, kemudian Bu Ari nanya gitu, saya jadi langsung nyambung nih. Kemudian kayaknya saya juga harus ini sih Bu, berkomunikasi dengan orang tuanya. Saya perlu tahu lebih jauh bagaimana murid saya itu, atau memang ada kondisi-kondisi tertentu yang harus saya ketahui dari orang tuanya. Jadi saya akan segera berkomunikasi dengan orang tuanya sih. Kemudian kayaknya saya juga harus mulai membangkitkan kepercayaannya diri dia gitu loh Bu, dengan mungkin memberikan apresiasi kecil. Oh, dia sudah hari ini dia sudah mau makan nih sama teman-temannya. Saya bilang, oh bagus Nak, hari ini sudah makan sama teman-temannya gitu ya. Saya harus mulai memberi afirmasi positif nih. Gitu ya Bu Ari ya. Gimana Bu? Biasa ini Bu Deni. Jadi apa yang sudah menjadi apa ini ya? Kegelisahannya Bu Deni ini sudah bisa terjawab sendiri loh ya. Berkat ngobrol sama Bu Ari. Iya. Bu Deni, karena tadi Bu Deni sudah menemukan jawabannya, kira-kira dari rencananya Bu Deni yang sudah disampaikan tadi,
kapan ini Bu Deni bisa melaksanakannya? Kalau jam tambahan sih sesegera mungkin Bu ya, mungkin mulai minggu depan saya sudah mulai bisa ngasih jam tambahan. Kalau untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, ya mungkin setelah ini saya bisa langsung menghubungi orang tuanya lewat WA sih Bu, untuk besok pulang sekolah pas jemput saya ajak ngobrol dulu gitu. Sekalian saya mau ngomong nih apa terkait jam tambahan gitu. Untuk yang lainnya ya sesegera mungkin akan saya lakukan sih Bu. Oh, tepat kalau begitu. Aduh, ternyata ini Bu ya. Saya habis ini udah ada janji nih Bu Deni. Nggak apa-apa ya, mungkin apakah kita bisa katakan cukup ya? Cukup atau tidak ini Bu Deni? Ya, Hanya sudah menunjukkan saya harus ini ada kegiatan itu Bu Deni. iya Bu, sudah alhamdulillah saya sudah ada gambaran lah Bu dalam pemikiran saya nih apa yang harus saya lakukan dalam waktu dekat ini. Makasih loh Bu Ari, berkat ngobrol sama Bu Ari saya jadi ada gambaran begini. Ya, gimana perasaannya Bu Deni sekarang? Lega Bu ya, kayak ya Allah beban berat ini akhirnya sedikit terlepaskan. Oh gitu. Jadi secara langsung ini pembicaraan kita hari ini Bu Deni sudah mendapatkan jawabannya gitu ya. Saya hanya bisa membantu begitu loh Bu Deni ya. Mohon maaf loh jika ada kurangnya. Loh tidak Bu, saya terima kasih banyak karena Bu Ari sudah mau menjadi tempat curhat dan mau mendengarkan keluhan saya. Saya juga jadi dapat solusi dengan ngobrol dengan Bu Ari ini. Sama-sama Bu Deni. Dan untuk mengetahui perkembangan daripada permasalahannya Bu Deni, lain waktu jika seandainya Bu Deni masih mengharapkan untuk coaching sama saya siap Bu Deni. Gitu ya? Pastinya. Iya Bu, Bu Ari harus selalu siap loh. Saya pokoknya siap. Nanti Bu Ari. Iya. Bisa kita akhiri Bu Deni ya. Kita ketemu di lain waktu. Selamat siang Bu Deni. Selamat siang, makasih ya Bu Ari ya. Assalamualaikum.